Halo semua, baiklah saya jelaskan beberapa poin mengenai konsep dasar sitoskeleton dari mata kuliah biologi sel. Baiklah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani dengan NIM 0804 1382429103 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam jurusan Biologi. Nah, di sini ada sitoskeleton eukariota, itu terdiri dari 3 tipe dasar, yaitu mikrofilamen, mikrotubulus, dan intermediate filamen. Ketiga filamen ini terhubung satu sama lain dan saling berkoordinasi. Sitoskeleton atau kerangka sel adalah jaring berkas-berkas protein yang menyusun sitoplasma dalam sel. Terdapat di sel eukariota, sitoskeleton juga dapat ditemukan pada sel prokariota. Adanya sitoskeleton sel dapat memiliki bentuk yang kokoh berupa bentuk, mampu mengatur posisi organel, berenang, serta merayap di permukaan sitoplasma. Kemudian ada sitoskeleton atau rangka sel, merupakan bagian sel yang memiliki fungsi penting dalam pergerakan sel yang akan mempengaruhi aktivitas dan metabolisme sel baik secara individu atau jika sel sudah bentuk dalam suatu jaringan. Pada sel yang uniseluler seperti bakteri, kebanyakan akan memiliki flagella sebagai alat mobilitas menunjang pergerakannya untuk mendapatkan makanan ataupun untuk membantu proses reproduksi. Sedangkan sel-sel otot, perpanjangan sel-sel saraf, menonjolan bagian sel untuk berbagai fungsi, serta membentuk dan mengatur pemisahan bagian sel saat mitosis. Dalam berbagai aktivitas tersebut, maka dibutuhkan perpindahan oleh sel yang meliputi pembagian kromosom, pengaliran sitosol, serta transport membran vesikula-vesikula dan makromolekul. Pergerakan internal sel tersebut merupakan bagian penting untuk pertumbuhan dan perkembangan sel yang membutuhkan mekanisme kerja dari bagian yang disebut sitoskeleton, yaitu serabut-serabut dalam sel yang membantu dalam pergerakan sel bersangkutan. Sitoskeleton juga berperan penting dalam perorganisasian struktur dan aktivitas sel dengan fungsi terjelas adalah memberikan dukungan mekanis sel dan mempertahankan bentuknya. Dan ada fungsi dari sitoskeleton, yang pertama itu dukungan struktural yang berisi pertahankan bentuk sel, menyediakan tempat berlabuh bagi organel. Kedua itu ada motilitas yang berisi pergerak sel, silia, flagella, dan lain-lain, yaitu yang terakhir ada peraturan mengatur struktur dan aktivitas sel. Nah, sitoskeleton membantu dan terlibat dalam berbagai jenis pergerakan sel yang mencangkup perubahan tempat sel maupun pergerakan bagian sel yang lebih terbatas. Pergerakan tersebut umumnya membutuhkan interaksi sitoskeleton dengan protein yang disebut molekul protein motor. Yang molekul tersebut itu termasuk juga menyebabkan sel otot berkontraksi. Misalnya adalah pergerakan silia dan flagellata. Aliran sitoplasma yang mensirkulasi materi dalam banyak sel tumbuhan merupakan jenis gerak seluler yang disebabkan oleh komponen sitoskeleton. Nah, berikutlah ada struktur dari sitoskeleton. Yang pertama itu ada jaringan serat yang meluas ke seluruh sitoplasma. Ada 3 serat protein utama. Yang pertama itu ada mikrotubulus, ada mikrofilamen, dan filamen perantara. Berikut pada gambar ini berisi ada plasma membran, ada ribosom, ada endoplasma retikulum, ada mikrofilamen, intermediate filamen, plasma membran, mikrotubulus, dan mitokondria. Nah, di sini ada 3 gambar. Yang pertama itu ada gambar intermediate filamen, mikrotubulus, dan mikrofilamen. Nah, gambar menunjukkan tipe sitoskeleton pada sel yang sama, yaitu kultur sel-sel fibroblast. Masing-masing filamen tersebut memiliki protein monomer yang spesifik sehingga membutuhkan perbedaan pewarnaan. Fluorescens, hijau, biru, dan merah. Ketiga bentuk filamen tersebut memberikan kontribusi dalam penyusunan bentuk sel serta pergerakannya. Ada 3 filamen penyusun sitoskeleton, itu 3 tipe utama serat penyusun sitoskeleton, yaitu mikrotubulus merupakan serat yang paling tebal di antara ketiga tipe serat. Ada mikrofilamen, disebut juga filamen aktin, adalah serat yang paling tipis, sedangkan filamen intermediate adalah serat dengan berdiameter pada kisaran menengah.
Gambar ini adalah sel PTK2 yang diberikan pewarnaan ganda yaitu dengan antilamin, antibodi, dan anti-keratin. Jaringan dari filamen intermediat lamin biru nampak terlihat menyelimuti pada membran inti, sedangkan keratin sitoplasmik pada sitoskeleton merah nampak memakang dari membran inti menuju ke membran plasma. Gambar sistem sitoskeleton tersebut itu menunjukkan juga bahwa selain memberikan bentuk pada sel dan transportasi juga memberikan penegangan pada organel-organel sel untuk senantiasa berada di tempatnya dan tidak melayang dari sitosol. Berikutnya ada perspektif evolusi. Yang pertama itu protein yang menyusun serat sangat mirip pada semua makhluk hidup, dari bakteri ke manusia, tubulin atau semua sel. Kemudian ada aktin, sel eukariota, berada kedua kuno dan penting bagi kehidupan. Itu saja penjelasan materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.